أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'd. Saya hormati segenap guru-guru tiang selaku pengurus Masjid Al-Muttaqin Desa Toyan, Bapak Ibu tiang, semua pemirsa selaparan televisi, selaku yang sempat hadir rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini Bapak Ibu masih mai idak ngawi yang bagus. Itu nikmat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, kenapa nama yang dijelaskan sama para ulama? Ra'su an-ni'am fid dunya, otakna dakuan dengan nikmat-nikmat sisa di ini tersinane epen telik muka bumi li bawah dunia adalah al-afiyah, keafiatan. Ini karena puncak kenikmatan yang Allah titipkan di muka bumi li dunia ini. Apa bedanya sehat ke afiat Bapak Ibu tiang? Kalau sehat diberikan semua orang tangan, sadikna dengan naik, sadikna mata, sadikna dengan waktu. Semua orang punya waktu Bapak Ibu. Lalu munafiat itu tangannya digunakan untuk bersedekah. Umana kaduna zikir, ini orang afiat. Sadikna dengan telinga, mun telingana kaduangan dengan pengajian, oh berarti telinga sini sadikna afiat. Lagu mun telingana kaduangan dengan gosip, kaduangan dengan sini iya oh berarti dikna sadikna afiat Bapak Ibu. Waktu selalu dengan bena waktu sida Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang ada orang menggunakan waktunya untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk manfaat, untuk akhirat. Berarti sadi ini ya sehat, sadi ini ya para waktu. Lagu ini sadi na afiat. Lagu mana afiat ini aja. Nah, benita waktu Bapak Ibu kita isi waktu itu untuk amal soleh. Yesinoran afiat Bapak Ibu tiang. Nah, kemudian kemudian puncak kenikmatan akhirat apa sih nanti pada saatnya amonara dengan meninggal dunia dalam keadaan Islam Bapak Inu ya puncak kenikmatan akhirat Islam itu Bapak Ibu. Alhamdulillah kedua-duanya pada saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah taala sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diatang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
salam alaika Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kelaku anta dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah kaum muslimin muslimat, segenap pemirsa selaparan televisi semua, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pada pertemuan kali ini Bapak Ibu kita baca bareng-bareng apa sih no? Faslun fi ahkamil udhiyati. Kita baca bareng-bareng apa hukum ataupun fikih korban. Apa cara korban itu? Akan tak tahu kena korban. Nah, sebenarnya apa yang kita korbankan Bapak Ibu? Nah, misalnya ngarai dah ketuan, kanggo kita korban kecil. Kalau zaman itu kan mahalan kecil daripada sempi nih kan? Oh kan, karena lebih mahal dengan mau tuker satu kecil, enmet karena mau tuker kecil, umroh situ kerangan. Kenapa? Mahal luar biasa. Nah, kira-kira ngumbe hukum mengorban. Terus baginda Nabi wah ke baginda Nabi ngorban. Nah, apa kaduna ngorban baginda Nabi? Terus piran ampuh tengorban, nehitung kita jadi ngorban. Nah, misalnya rak bedeang kita bedeang masih bejik. Ini terpejulu ngorbanang ya ki atau ngekahang ya. Nah kadang bingung itu Bapak Ibu. Nah ini amatnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Di kitab niki Bapak Ibu sebutan nita wal udhiyatu sunnatun muakkadatun wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami Yawma Idin Nahri wa Ayyam At-Tashriq taqarruban ila Allah Ta'ala. Pada itu si pertama Bapak Ibu perlu tahu apa kena ngorban. Tahu apa itu maksudnya ngorban itu apa sih Bapak Ibu ya? Siaran ngorban itu Bapak Ibu mun secara bahasa ulama fikihnya ismun lima yuzbahu minan na'ami. Ngorban itu adalah nama dari sesuatu yang disembelih dari hewan ternak. Jadi si tersembelih dan takadu pina hewan korban adalah hewan ternak. Nah, kemudian berikutnya piran tersembelih ya Yawma Idin Nahri wa Ayyam At-Tashriq. Waktu penyembelih keluar piranino waktu penyembelih li jelu hari raya Id sampai dakwaan jelu Tashriq. Nah, nak penjelasan. Nah, terus berikutnya apa? Taqarruban ila Allah. Niatnya nyembelih korban darah lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi namanya badaknya teliti ternyata siaran ngorban pertama wah keruangnya pepa hewan-hewan si kanggo tepiak korban wah keruang. Terus jelon si gan nyembelih korban wah jelas. Niat si ngorban wah keruang. Jadi menarak dengan ngorban di ngorban ngadu ini seperti yang dijelasin sama para ulama tidak dihitung sebagai hewan korban. Misal pertama, pendengar, yang pertama syarat baru dikatakan ngorban itu kena
kaunuha minan na'ami. Apa itu minan na'ami nganana itu sebutan nita? Yasinu minal ibili uhiyal ibilu wal baqar wal ghanam. Sebutan nita apa itu? Hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan korban atau ini kanggo lain. Si pertama unta. Pada yang itu unta itu tuh ya, darah no. Pertama unta. Munde nara unta, si kedua apa? Wal bakor. Paran bakor, sampi. Ini je dua ini je. Nah, sampi si kedua. Atau semeton sampi apa arahnya no? Pernah nyebut dengan kerbau mana ke arahnya nih si agak tuh di bagian selatan biasanya duit no. Mun pelengguaning Mandalika biasanya kan nyawa masih dengan semeton jain besar itu. Nah, si ketelu adalah ghanam. Si ketelu ini baru disebut dia korban kalau yang disembeli itu adalah kambing. Bembe di si telu monde na unta sapi. Kalau tidak sapi kambing. Kerja sama ton kambing. Karena rak domba kebasan tengah. Nah, jadi nama tiap maksud apa? Enggak nasi telu ini doang kanggo tapi ya jadi hewan korban. Beta pun kecil mahal kecil no. Beta dek bau. Kenapa? Karena korban itu yang dibutuhkan adalah dagingnya. Ya gentara tebagian kiri kanan Bali dengan miskin dengan fakir dengan sugi. Memuna kecil kan mesa ada beda itu biasa. Nah, bang kontak munda berhajat korban jual kecil ni ku beli sempino. No, lalu kemudian kita korban ni bau ngondang. Nah, sehingga jelas Bapak Ibu. Nah, sekali lagi bahwa korban sino inamat yang baru disebut yang korban. Isi para ulama harus jelas. Pertama, hewan yang dikorban sudah jelas. No, ini kamu sudah. Ya, ini sepakat para ulama simpan mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Lagu ini bahasa itu Abdullah bin Abbas berbahasa. Salah seorang sahabat yang pada pertemuan sebelumnya kita sebut seperti apa Abdullah bin Abbas, sahabat silengan Nabi dari kecil sudah didoakan sama baginda Rasul Sayyid Abdullah bin Abbas. Lengan Nabi wafat cupacak siara Abdullah bin Abbas. Mun beliau aja ini okat ini. Apa kana itu? Nah, lagu nak ada kudu ini deh. وعن ابن عباس أنه يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو أوز كما قاله الميداني وكان شيخنا رحمه الله تعالى يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة ويقول لمن ولد له مولود. Jadi pada itu arah memang pendapat sahabat arana Abdullah bin Abbas. Tetapi pendapat ini Bapak Ibu kepake bagi orang pertama dengan sindik nara jamaah kepeng benang. Di nabadui kepeng lebih, nakadugin beli sempi, nakadugin beli bebek, apalagi beli ontak darah. Si bilang jelu nabe motas. Lagu kebetulannya luwe manuk ke, ingon manuk. Kanggo ke manuk nepi hewan korban menurut Abdullah bin Abbas je kanggo lagu untuk ia doang si dengan fakir miskin sindara jamaah kumbena lagu ada syaratna pertama yang meleh talu korban kedua darah si negadu beli para manuk pada pada wile balik ino ada sembeli kan nah ini bagi dengan sindara aku ndak kaduangnya. Nah ini bagi dengan si ruang tanda rak jamak papakan no. Nah lagu insyaallah mulai bagian lingkungan tajabah di narak sing ngene alu inamat ya. Sendaran-darat itu pasti
arak dang insya Allah. Nah, sehingga ini orang korban pertama, korban itu adalah udah karuan hewan yang dikorban. Nah, yaitu hewan yang diternak. Nah, berikutnya waktu nyembelih korban udah karuan. Jadi dia bau semele-mele yauman nahri wa ayyamat tasyriq. Korban itu Bapak Ibu disembelih pirang yauman nahri wa ayyamat tasyriq. Mana tene? Apa rayana Bapak Ibu jelasannya ita yang dimaksudkan adalah apa? Bilayaliha wa in kana dzabhu fiha makruhan wa ibaratu Syekh Al-Khatib min yaumil 'id ila akhir ayyamit tasyriq fadakhala fi ibarati al-layali. Nah, waktu ngorban Bapak Ibu pirang? Mulai dari turunnya orang selesai salat Idul Adha, turun tei sembahyang Idul Adha sampai terakhir hari tasyrik. Biaran hari tasyrik ini mun bahasa Jawa itu hari pengendang daging yang boleh terganggu puasa itu. Haram dengan puasa pada hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? Hari tasyrik itu tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Tidak boleh orang berpuasa pada hari ini, haram. Mau puasa di tanggal ni bena berdosa, bena pahala. Baik ya betul kan. Nah, jadi Bapak Ibu berarti waktu dengan nyembelih korban ini 4 jelau. Lengan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kanjang kekalam itu hendak. Sekalipun nyembelih korban pada malam hari itu hukumnya makruh. Nah, misal kan ditahu sang tiba-tiba takut ya bare. Mungkin baru mau impor dakwaan dengan si beli sampai atau si bedang sampai no bayar ni sampai dah mun ganti sampai jamaah je nak begak parah entah tohang mati bapak ini lain baru sampai dengan aku yang misalnya mendadak kan. Nah, sembelih langsung sah, cuma hukumnya makruh hukumnya mun nyembelih korban pada malam hari. Nah, makruh tetapi tetap sah. Kenapa begitu Bapak Ibu tiang? Karena korban ini adalah syiar yang puna anjuran kita muntah korban napega dengan mau ya karena ini syiar. Ndak kita takut ndak kalau kita itu kan darah bagian lalu nah ada parah. Nah ini syiar. Nah jadi ini syiar Bapak Ibu, sehingga sekali lagi jadwal nyembelih kurban wakruah lengan tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Misal seandainya besok kita itu ngorban hari raya hari Ahad misal, maka orang itu bakalan nyembelih hewan korban mulai dari hari Ahad, Senin, Selasa sampai Rabu. Rebona sampai pirang, Rebona sampai asar sebelum maghrib. Mohon maghrib tanggal 14 itu. Jadi ndak udah perlu kesalahan misalnya dengan jadi ndak mesti ngorban itu harus tanggal 10 hari raya korban li jelu hari raya Id no dapat antanya beli ndi na mesti. Nah, jadi bembeng pirang-pirang yang penting li jelu itu kan kita tahu di suku tempat atau misalnya mudah-mudahan jamaah semakin luwe sampai di tele masjid luwe sampai misalnya belum dosa sampai tina terjadi 2 kloter jam hari raya 15 jamaah 15 kanggo boleh. Kenapa? Karena itu juga termasuk hari simbe dibolehkan kita untuk menyembelih korban di tanggal 11.
Nah, no kerana nama. Ngombe itu misalnya nyembeli ya pirang sebelum hari raya na nyembeli. Oh, ini nak termasuk ngorban. Lalu beli sampai nak takkan beli. Yo lagu dalam sehat sampai nak kita aku nak dakana sehat dakana beli. Lagu munde naman jelena ngorban. Kalau belum masuk waktunya perlu ngorban tidak dihitung korban. Orang pun dengan sembahyang zuhur. Pirang sembahyang zuhur jam 11. Bagus rakaat, khusyuk senang hidup diri. Dah kan nunggu khusyuk, nunggu mondek mantap waktu. Dan ini sah sembahyang ini. Ngana ada ngorban Bapak Ibu, ternyata ngorban itu juga seperti itu. Hewan yang dikorban udah jelas. Kemudian waktu disembelih hewan tersebut, wah keruan Bapak Ibu. Berarti seandainya menyembelih hewan korban sebelum tanggal Id, sebelum tanggal 10 atau di atas tanggal 12 tidak dihitung sebagai hewan korban. Bapak tarana bersedekah biasa yang berari tetap dapat pahala tapi tidak mendapatkan daripada keistimewaan korban si beda daripada si lain. Nah, dua. Telung. Apa niat dengan korban? Niat korban itu dijelasin Bapak Ibu tiap taqarruban ilallah ay ala wajhi taqarrubi ilallah ta'ala wa kharaja bidzalika ma yadba'u syakhsu lil akli aw jazza lil bai'i. Si berikutnya Bapak Ibu, niat kita ngorban ndik kanggo niat lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nek kanggo berniat lain. Kalau di sini sebutan nembe misalnya arak dengan nyembeli sapi. Ada orang nyembeli sapi, niatnya ngombe yang ngandil. Dia ngorban. Berarti ngombe itu dakak ngejelu ngorban. Udah nyembeli aku mau niat. Nek kado kakang-kakang je bahasa ante ngandil kakang-kakang dia termasuk korban. Jika jenuh korban punya beli daka lagu niat dan lain. Atau misalnya arak dengan bersanta tukang yang beli sapi apa ada? Apa? Patokan. No. Patokan itu bilang jenuh yang beli. Di sana dengan tanggal 10 sampai tanggal 13 nyembeli, bahkan sembeli dua terus sembeli misal karena kebutuhan banyak misalnya. Nah, karena niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, lagu niatnya udah jual aja bukan jadi apa niat lagi apa ibadah, maka tidak dihitung korban. Sekalipun misalnya dia menyembelih pada hari raya korban ataupun pada hari tasyrik, tetapi kalau niatnya bukan untuk karena Allah, taqarruban ilallah, nek hitung korban. Yang pun dari riwayat sini bagi Rasulullah yang At-Tirmidzi bahasa fatibu biha nafsa. Dari riwayat sini bagi Nabi bahasa dah pada niat kah na bagus ampun niat sing ngorban dak narak niat silain. Nah, maka Bapak Ibu lengan tene dari sini kita ketahui ini orang ngorban. Si pertama hewan yang dikorban sudah korban. Yang kedua waktu pengorban korban. Si ketelu adalah apa? Niat ngorban kita itu tidak ada niat lain, hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu tiar jamaah imani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, pertama ini kena ngorban. Si kedua Bapak Ibu tiar beta dari dengan ngorban. Enggak jelas. Beda dalil ngorban ini Bapak Ibu arah ke dalil nakuna ngorban dengan wal aslu fiha qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar al-kautsar ay salli salat al-eid wanhar al-udhiyata binaan ala ashhur al-aqwal. Apa kenana dalilnya pertama dari ayat Al-Qur'an surah Al-Kautsar. Biar kalau ini surah Al-Kautsar inna a'tayna bahasa anta. Inna a'tayna
kal kautsar. Sesungguhnya kami sudah memberikanmu nikmat yang sangat banyak baginda Nabi. Fasalli li rabbika wanhar. Apa karena fasalli, maka sila baginda Nabi sembahyang. Wa rabbika, fasalli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu. Wanhar. Apa arti wanhar? Sembelih. Para ulama berbahasa sholli di sini maksudnya yaudah silakan sholat id, setelah sembahyang id maka sembelih di korban. Nah ini dalil pertama. Jadi dalilnya udah jelas dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ternyata dalam Al-Quran perintahan ini tengorban sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dalil ngorban yang pertama dari Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Yasino fasalli li rabbika wanhar. Kedua, dalil si kedua Bapak Ibu, dalil si kedua jelasan itu si baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khabaru Muslimin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu arda qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqalaini dhabahahuma biyadihi al-karimah. Li suku riwayat jelasanna riwayat Imam Muslim. Baginda Rasul Bapak Ibu, ternyata baginda Nabi wah nyembeli 2 domba. Kabshaini amlahaini, 2 domba gagah putih boy. Doaan domba ini sembeli si baginda Nabi. Nah artinya apa namanya? Berarti dalil si pertama dengan ngorban sini adalah dari Al-Quran. Menua dengan Quran jadi tulak ragu yang mula keruang menurut. Yang kedua baginda Rasul langsung nyembelih. Yang kedua itu baginda Rasul langsung bergorok jangan. Berarti gawi ngorban si baginda Nabi selekena kuat balik. Tira sembelih baginda Nabi 2 guna bimbi sembelih nolak baginda Nabi 2 korban bimbi. Nah kemudian pada riwayat sebelumnya yang ada riwayat Imam At-Tirmidzi, ma'amila ibnu Adam yawman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dami innaha lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa. Nah, madak ni Bapak Ibu ada sebuah riwayat baginda Nabi bahasa nek narak dakwaan pegoyang hamba Allah, pegoyang manusia yang paling dicintai oleh Allah pada saat jelo hari raya korban kecuali ngorban ini paling pada menang sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Nah berarti dalilnya wah kuat Bapak Ibu bahwa ngorban niki memang sunnah yang sangat luar biasa. Yang pun berpendapat para ulama tainamat yang ternyata Idul Adha itu ada pendapat ulama yang utang lebih afdal daripada Idul Fitri. Oh, aku biasa itu ramean kira-kira Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Fitri biasa ramean kan. Nah, tetapi para ulama berbahasa Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa Bapak Ibu tiang? Pertama karena memang dalilnya langsung dari Al-Quran membahasan ya kuatan dalilnya Idul Adha daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri darat dari Al-Quran lagu li hadis jelasan. Kedua, kenapa yang dalil? Artinya apa Bapak Ibu tiang? Kalau Idul Fitri begitu dakwaan kita memperhatikannya, Idul Adha nah barang-barang yang merhatian. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Nah, sekalipun memang nanti ada beberapa sunnah, perbedaan sunnah pada Idul Fitri ke Idul Adha. Harap bedanya. Nah, misal nanti insya Allah mendekati Idul Adha barang-barang baca sang subuh kita baca barang-barang sini. Misalnya bedanya sekali sunnahnya Idul Fitri kan Idul Adha. Kalau pada Idul Fitri namanya ini kan sunnahnya agak tengarian sekali mulai.
Nah, fitri udah, nanti siangan dikit nggak apa-apa. Tapi kenapa Bapak Ibu? Karena alasannya supaya semeton jarinta yang belum mengeluarkan zakat ada waktu baginya untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalau Idul Adha disunnahkan, dianjurkan, telemayan pada datang jemaah Idul Adha. Kenapa Bapak Ibu? Baca kita nyembelih, baca kita bagi empat ini nih. Oh, sila lemaan jemaah pada datang mau Idul Adha aja nah. Kajaman lemaya aja mah mulai. Nah, kemudian di antara bedanya juga apa? Kalau Idul Fitri disunnahkan sarapan gitu. Mau Idul Fitri supaya apa? Arah bedana antara rukun jeung puasa itu. Mun Idul Fitri kan kita puasa. Lalu mun Idul Adha ndak sarapan Bapak Ibu. Loh, kejik dah karena kejik ndak. Pepiran kita sarapan betul tenung ya putelemayan mulai dengan baca kita sarapan gawi terus apa sih tegawi no? Nah ini di antaranya ada persamaannya lagu jemaah kerapat-rapat ini apa bahasnya agar tahu apa tegawi supaya jangan ketinggalan sunnah-sunnah yang begitu Bapak Ibu perlu enak tegawi karena contoh itu si baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertama pengertian korban, wah dalil korban, wah berikutnya hukmuhu, bagaimana hukum korban, membeju dengan korban kira-kira. Nah kena perlu kita tahu kan jelasannya itu apa namanya di sini Bapak Ibu ya wal udhiyatu sunnatun muakkadatun ay fi haqqina wa amma fi haqqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahiya wajibatun. Korban itu Bapak Ibu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa arang sunnah muakkadah? Siaran sunnah muakkadah ini Bapak Ibu ya itu adalah sunnah sisa anjuran, sunnah yang bisa kita sebut diberatkan oleh baginda Rasul. Anjuran itu gak tinggawi siaran sunnah muakkadah. Nah ini bagi sunnah muakkadah bagi kita umat baginda Nabi hukum korban sunnah. Nah bagi kita sunnah muakkadah sama misalnya serang sunnah muakkadah ini sholat sunnah qobliyah ba'diyah kan ada sunnah qobliyah ba'diyah muakkadah araknya itu muakkadah apa karena muakkadah si sunnahnya artinya adalah sholat sunat qobliyah ba'diyah yang jarang ditinggalin sama baginda Rasul bahkan tetap nagawi ini orang sholat sunnah muakkadah yang punya anjuran kita gawe kumbina jarang ninggalan si baginda Nabi. Nah korban mana enggak denwa ninggalan baginda Nabi tetap bilang tahun korban. Maka suku riwayat baginda Nabi waktu itu nyembelih korban banyaknya 100 ekor unta yang disembelih sama baginda Rasul 60 telu sembelihnya. Sisanya siapa? Sisanya Sayyidina Ali disuruh nyembelih. Sahabat tahu ternyata ya pampuana mana umur baginda Nabi 60 telu kumbena pas nyembelih itu ternyata 60 telu sembelih baginda Nabi. Nah, jadi iaran sunnah muakkadah agar tak tahu ternyata arahnya sholat sunat ndik namu akada artinya kadang dikerjakan sama baginda Nabi kadang dia gawi enggak kadang gawina kadang ndik misalnya sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat kadang dilakuin kadang nggak dilakuin lalu si tetap gawina di 2 rakaat nah ini orang kurang lebih dan tahu arah sunnah muakkadah. Lagu bagi saya Bapak Ibu ai fi haqqina hukumna korban itu sunnah muakkadah untuk kita umatnya baginda Nabi wa amma fi haqqi sallallahu alaihi wasallam fa hiya wajibatun lagu mun bagi baginda Nabi jana wajib korban mun baginda Nabi kami ini dengan perlu tetap Bapak Ibu bahwa ada beberapa perkara
Ino kan khususiat lah untuk baginda Nabi. Bagi baginda Nabi wajib, bagi kita tidak wajib, sunat bagi kita. Ini misalnya Bapak Ibu tiang, misal sholat tahajud bagi baginda Nabi itu wajib, lagu bagi umat sunnah. Pendak wajib tahajud dulu, gak sekata kan? Perlu itu juga dosa Bapak Ibu. No, lagu bagi Nabi aja bilang kelam wajib bertahajud baginda Nabi. Yang pokoknya baginda Nabi suatu waktu suatu malam baginda Rasul panjang sujudnya Bapak Ibu. Saking belona sujudnya depan entak-entak kedua ini Sayyidah Aisyah istri beliau masih hidup baginda Nabi nih kadang-kadang bersuai sujud nih. Setelah itu godet naik baginda Nabi godet ngeluit baginda Nabi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena baginda Nabi masih hidup, syukurnya. Selesai baginda Nabi salat, ternyata Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, ini aluk belu sujud dah. Ketima ambil sujud dah. Kenapa? Kan juga ngampunin dosa dah lah, bukan belu-belu. Apa jawaban baginda Nabi? Afala akunu abdan syakur. Akal tidak pantaskah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Di riwayat selain apa kana? Tau peke doa ayangku Siti Aisyah kana. Ngapun bilu sujudku kana? Aku doa yang umatku bilu kana. No, jadinya Bapak Ibu sepanjang sujudnya baginda Nabi bilang kalau ternyata yang didoain kita Bapak Ibu. Angkanya pun selengi-lengina umat baginda Nabi kita kanggo marangnya langi tetap husnuzon. Kenapa? Sejelek-jeleknya umat baginda Rasul tetapi dia mendapatkan doa dari baginda Nabi. Ini tertawa jamaah sulit nah hang nak buang dapat hang nak mau apa rana bahasa antak urut-urut doa baginda Nabi no yang pok mau nak tele sida kita dengan no ndak ada anu tele daya lebih dah namu hidayah manungkat. Kenapa? Benar-benar tahu dengan doa baginda Nabi namu jamaah. Nah, nih. Nah, jadi kenapa Bapak Ibu yang sehingga sekali lagi hukum korban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi kita umat beliau. Adapun bagi baginda Nabi ini hukumnya wajibah atau wajib bagi baginda Nabi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagi saya sinusi hukumnya sunnah muakkad. Apakah selalu dengan? Apakah ada orang-orang tertentu dakwaan si hukum korban sinus sunnah? Nah, ini perlu kita tahu Bapak Ibu. Nah, wal mukhatabu biha al muslim. Pertama, syaratnya korban itu baru dia sah Bapak Ibu. Apa itu? Al muslim. Hendaknya dengan si korban ada dengan muslim. Berarti luar muslim bedak kena. Dia nak bau. Kenapa? Karena dia enggak masuk dalam kriteria orang yang korban. Berarti syaratnya orang yang korban itu pertama al muslim. Yang kedua Bapak Ibu syarat korban itu adalah al baligh. Parangnya no, nebalik wak dengan hitagin korbanan. Berarti misal arak misalnya bijanta misal di naman balik niatan ta agane tabungan ta ya misalnya bilang jelu 10 yu ternyata sampai umur 5 tahun mau kita beli angam misalnya milu ngorban sepi kejadian sepitu itu tapi belum balik bangun beta untuk mendeman balik ya au mendeman balik ya ndak tamang tiba ngorban jadi kan hilain udah tamang siwak balik mau penjari ini misalnya bakuke atau inasai ke atau bibi ke atau paman ke atau iya bijulu tamang. Kenapa? Karena mendeman balik belum dihitung ya sino ngorban kan. Nah berarti dia belum sunnah ngorban mendeman balik. Nah, misal
arah dengan misal keluarganya berniat ya, pokok ini sempine niat kami sekeluarga. Lagu arah saya papu baru lahir itu itu. Lagu papu baru lahir oke, ndak tangan lo ya ini sisi ini membebal kontak masukin yang udah balik masuk ini. Lalu kalau dia masih kecil bagaimana? Oh, penjuru akikah kamu nak bajik jana. Jadi mana kurang lebih? Kenapa keliru? Nah, jadi ngorban itu syaratnya sekali lagi dengan si ngorban pertama hendaknya dia muslim, kedua baligh nabale, telu al-aqil parangano berakal. Berarti mohon maaf ngunara hijau gang gila dia nulisim dia sunat ngorban dak asugi. Wah, isyarat dengan weh harta warisan. Lalu ternyata jogang gila kan anaknya si misalnya, oh ndak korbanannya si jogang ini. Kenapa? Karena dia termasuk ia kategori dengan si sunnah ngorban. Berikutnya al-hur. Hur semua artinya merdeka. Jadi menegakkan darah budak, layak ini maka dunia kerja darah budak. Nah berikutnya al-mustati'. Menano sidaran dengan sunnah ngorban itu siapa? Mustati'. Apa artinya? Mampu ya ngorban. Mundik mampu ngorban enggak. Misalnya ada orang pengen ngorban, tapi dia masih ada utang. Bagaimana dia pengen ngorban tapi utangnya masih ada? Oh, maka caranya begini. Mau narak dengan ngorban, melepna ngorban, lalu masih berotang, maka satu, coba tiba dengan hiberotang, coba. Nah, coba tiba dengan hiberotang. Memang asalnya bagi orang yang ada utangnya pengen ngorban, maka itu sepakat para ulama dahulukan bayar hutang. Sepakat para ulama. Lagu arah langanta loh mereka lupa itu ngorban ini ngana misalnya mumpung arah rezeki ngana misal oh ndak mereka lo aja datangin dengan si tok ngorban. Oh kan temen ngorban mereka ini kan. Oh kita izin jemaah kemudian kebayar hutang kulit ide insyaallah barang rezeki temen bulan mudi datang ngana misalnya insyaallah pokoknya jemaah datang rezeki langsung kubayar hutangku. Lagu mumpung ini arah rezeki ku dit bau aku beli sapi, bau aku beli bebek kena ku izin ni dah tadi aku beli korban. Mau nanganengkan dengan si kode berotang silakan sang rezeki ngorban lalu ini aku naluik rezeki dah bulan ini kan iya wah ngorban begitu jemaah mau dibayar hutang. Nah salah dengan kode berotang mau nanganau kata ngorban begitu. Lagu mau nangana, ndai pokoknya sak bayar hutang dah, mana misalnya. Pokok tutup tempon dah ini, tak ada ini bisa tidak ngiji mana misalnya. Kalau mau nangana jadi bayar hutang, era pun ngorban. Kenapa? Karena bayar hutang itu wajib, sedangkan ngorban itu hukumnya sunnah. Berarti mau masih pada yang hutang, dek naman mampu alana ngorban ini. Nah, jadi nama tiang itu kurang lebih lakukan gampang, lillaman tebak merangku nengadok ide pada pengurus korban, misalnya muslimat pinaang ide misalnya parana, no parana kartis lah, no nabung ide bilang minggu misalnya 10, 50 atau 100 sudah nabung kan alhamdulillah pegang. Nah, jadi ini kan cara-cara ikhtiar ini agak bagus dan alhamdulillah mudah-mudahan nabegakan. Nah, sehingga namanya ini hukum ngorban. Sekali lagi, hukum ngorban itu adalah sunnah. Bagi saya kita umat baginda Nabi. Mun baginda Nabi juga wajib ngorban. Lagu untuk saya sunnah ini 5 dengan si sunnah nona ngorban. Pertama muslim, kedua balik, ketelu berakal, keempat dengan si hur, ya sini dengan si merdeka, kelima dengan si mampu.
mun dina muslim ndin ulah ngorban, mun balik ndak mangorban jemaah ndin man balik cuma tunggu wah balik. Mun dina berakal jaga gila misalnya oh ndak korbanan. Nah karena dina sunat bagi ya. Kemudian mau nambah saya diulah, mau dina mampu diulah ngorban. Nah diulah sunnah maksudnya tirantana sunnah berjemaah amun wah balik tirana sunnah nanti kalau udah masuk Islam. Kapan dia sunnah? Nanti kalau udah mampu. Kapan dia sunnah? Mau ngejere dengan jogang kurang lebih ini. Nah ini kurang lebih nama tiang masih ini bab ngorban belum habis bapak tiang. Insyaallah kan jemaah masih bab ngorban ini berutar apa itu hukum ngorban, apa itu ngorban, dalil-dalil tentang korban dan lain sebagainya. Insya Allah kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi jemaah ini ada sunnah-sunnah pirang ketika menyembelih arah sunnah-sunnah bagi dengan si ngorban. Jadi arah sunnah khusus bagi dengan si tukang sembelih, arah sunnah khusus bagi dengan singepen korban. Nah, dan itu kan saya sampaikan. Nah, apa sunnah-sunnah itu misalnya pelunggusinya siapa karena si tersembelihan yang korban arak jelasan ini insyaallah. Apa sunnah-sunnahnya bagi kita yang nyembelih arak insyaallah jelasan. Bahkan nih apa riwayat jelasan nih tekan nganu. Ya, ini kurang lebih insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Silakan. Yuk. Apa bedanya ngorban ke cekikah? Nah, memang dari segi persamaannya ya luwih persamaan. Pertama, persamaan sino adalah sempina syarat bebena beda. Misal ngorban dina kanggo si tempang, akikah ni kangguin. Nah, dan lain sebagainya besok insyaallah. Nah, kemudian perbedaannya apa? Mun perbedaannya kalau ngorban itu keruan waktuna. Yaitu enggak setiap tahun berarti ngorban. Setiap tahun setiap tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Dan yang sunnah ngorban bersebut dengan aneh-aneh. Mona akikah inojana disunahkan. Saya si sunnah akikah sebenarnya yang sunnah itu singgo yang anak akikah adalah dengan tuana. Ini nama beain. Nah, kita beain suruh digilis bembi lon. Berbelahir dengan. Nih, kita jadi amel, kita jadi bapaknya, kita jadi keluarganya, kita dianjurkan mengakikahkan anak kita. Nah, kemudian sunnah akikah ini misalnya pirang bapak nomor itu jelu, patolas jelu, petang desa jelu. Tetapi kalau dalam riwayat itu apa katanya? Baginda Rasul ketika baginda Nabi telah diangkat menjadi Nabi Rasul umur 40 tahun sembarangan di akikah malik baginda Nabi. Jadi munara misalnya dengan watoa di teman akikah lain misalnya au kekahan nabi. Dia ngomong. Nah, berarti ngombe temate wah ya. Kanggo kita pakai kahangan niat tangoh ini insyaallah sedekah wah ya itu. Nah itu kurang lebih. Tapi banyak persamaannya antara akikah sama ngorban. Di antaranya bedanya dah kalau ngorban dagingnya sindak memasak kesadi dengan ngorban. Lagu mau akikah jana ndak kesadi dengan ikatan. Yu masak kok dalik dengan yang muntah parana muntah begawi misalnya kan mangan itu beli nulanya di daging kan. Kenapa? Ini sunnah muntah ngekah. Nah, makanya memang ada beberapa, mudah-mudahan nanti pada pembahasannya kita lihat ya umbi wah itu bahasa lain ruana umbi nampuk misalnya tanah-tanah kota kota ini ya nah
kumbe nara itu kan nggak ada berkembang-kembang sanger-sanger nah, itu ada dalam kitab dijelasin Bapak Ibu barang kolongun darah kan kumbe kan itu ulah-ulah mutang-mutang baca-baca sholawat kumbe kira-kira nah insya Allah nanti kan ada pembahasan. Nah kedua ngombe koma misalnya melara dengan nyembeli lalu kata berari no sampina Allah aku berari ya ini Bapak Ibu kan ada 3 urat yang telului urat itu harus napatuk untuk nyembeli. Nah ini jelas sangat telulu kita sih. Si pertama ini urat langana sugul tama apa no langana sugul tama makanan. Si kedua ini urat langan pernapasan. Si telunu lupa urat jemak terbokanya kemarin. Nah, kalau 3-3-nya udah apa rana wapolo telu-telunu apolo maka dah karena berari balik berdoa nabi karena tunggu waktu mati bareng. Pada misalnya orang kodangan senyembeli bebek ceritanya kayak bebek ini kan. Nah jadi kadang kayak bebek ini terdoang dengan kayak lagu mau nawak foto si telu ini udah kali dengan dia bareng mulai mati ya. Nah mau nawak enggak malah sembeli ya mati. Nah lagu mau misalnya mantap to si telu ini apa malik kita ngenok kan dia mantap to ding ding. No, angkano ya apa jemaah ini perlu ini tahu apa rana adab-adab nyembeli lah. Di antaranya adab nyembeli itu sunah nyembeli itu pakai pedang ataupun pakai parang pisau si tajam si merang berarti mau nebu sekali nganu nebui loel mulai perlu jangan sampai apa rana ndak naida apakah sakit nu si selfie si apa rana onta ataupun bembe ini. Nah itu kurang lebih maka dalam nyembeli itu kan harus kita tahu itu. Nah yang dampun arak misalnya sudah tahu ino kadang nang apa antepe bacaan tadi muntanya beli bibi karena gendak kena mampu macam-macam arak jendak beriak mana belum kita pun kita beriaknya beli dah arak caranya di antaranya muntanya beli no ndak sampai ndek udu cara muntanya beli hijau penjuju batik dang di udu pemain no bahas udu. Wah, kenapa itu diantaranya kadang dilalein sama orang gitu dengan senyembeli itu terutama sayang tuh. Nah kenapa insya Allah sesuatu yang dilakukan dalam kala berwudu berkahannya beda Bapak Ibu. Nah dan ada beberapa cara lah tentunya. Lagu insya Allah kayak pertemuan berikutnya insya Allah kita kupas tuntas tentang ngorban ini insya Allah. Dakapun tetap terbaca lagu nenong bebe kan jadi parana jadi pengingat karena ini bab ngorban, bab puasa, Idul Fitri, Idul Adha biasanya bilang tak kupas ya. Lagu tidak apa-apa Bapak Ibu misalnya tawah ya no dan semakin dekat sindek namantau puna jadi ilmu baru kan no jadi terus agan adik-adik tendah no tak tahu karena ngorban dan sebagainya. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kita, kedua orang tua kita selaku dengan taat guru-guru kita, semua pengurus masjid kita yang pernah menyumbang berjasa di masjid kita dengan yang pernah berjasa, orang-orang yang pernah zalim menyakitin kita, semua penjarin tasyara di Palestina pada kita keluarga tawa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Tunas bacaan Fatihah pelungguh kemarin di kejelo Senin itu arak salah suku masyayikh kami di Mesir meninggal dunia. Beliau itu keturunan baginda Nabi. Beliau itu hafal beliau semua kutubus sittah. Salah kutubus sittah ini Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Imam Nasa'i selalu hafal beliau ini. Sehingga muntagaji dalam kitab beliau ini semuanya dihafal. Makanya sampai-sampai guru beliau apa karena santur terus ikut terbantu sini ke mana? Kenapa? Hafalannya kuat. Beliau guru kami. Beliau yang paling
pas, paling mirip tumitnya sama baginda Nabi beliau. Namanya siapa? Nama guru kita itu, nama beliau Allah yarham, Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Qahtani. Beliau guru kita di Mesir, jadi tetunas bacaan Fatihah Pelunggu, salah satu ulama yang luar biasa di zaman tadi kita termasuk beliau. Nah, kita bacakan Fatihah untuk beliau. Lahul Fatihah. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa 'ilmuhu atammu ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.